Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk melanjutkan cerita yang kemarin. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aki menyadari sesuatu. Itu adalah hutan tempat di mana Aki menyaksikan kejadian yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Para gadis yang tertidur pulas itu tak pernah menyadari jika jalur bus yang mereka tumpangi bukan menuju tempat yang mereka bayangkan, melainkan perjalanan panjang mereka menuju maut yang siap menjemput. Bus berhenti tepat di belokan hutan yang dulu Mbah datangi. Firasat Aki benar. Para gadis itu akan dibawa masuk ke hutan dan menjadi santapan makhluk hitam itu. Andai kamu tak cerewet dan menceritakan semua ini kepada kakakmu itu, sudah pasti posisi Sabto akan menjadi milikmu. Ucap Mbah seraya Aki melihat Sabto masuk dalam hutan sendiri dan meninggalkan bus di tepi jalanan. Aki diam, dia tak menjawab. Dia tersadar jika Mbah bukanlah orang sembarangan. Bukan orang kaya biasa yang selama ini orang-orang bicarakan. Ada rahasia besar yang mengikuti perjalanan hidupnya. Sabto keluar dari hutan dan naik kembali ke dalam bus. Di situ Aki lihat Sabto menggiring para gadis itu masuk ke hutan satu persatu. Aki yang menyaksikan kejadian itu langsung menyadari sesuatu. Para gadis itu akan ditumbalkan kepada makhluk itu. Aki gusar. Dia tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kejadian itu. Mbah Putri yang melihat kerak-kerik Aki geram, seraya berkata, "Ayo turun, biar kau saksikan sendiri bagaimana ritual itu. Mungkin ini akan menjadi pengalaman terakhirmu berada di dunia busuk ini." Aki enggan, dia tak mau terlibat lebih jauh. Namun sorot mata Mbah yang ia lihat dari kaca spion membuatnya tak kuasa menolak. Mereka berdua turun dan masuk ke hutan. Berjalan lumayan jauh menuju tempat yang tak pernah ia sadari akan mengantarkannya kepada kematian para gadis itu. Aki mengikuti Mbah dari belakang, tanpa ada pencahayaan sedikit pun. Aki hanya mencoba mengikuti suara langkah Mbah yang menginjak dedaunan kering. Suara daun kering berbelok ke arah kanan. Aki masih mengikuti. Namun suara langkah itu semakin cepat. Aki berusaha mengikuti semakin cepat dan semakin cepat hingga tak ada suara langkah kaki yang terdengar lagi. Ya, Aki tersesat. Dalam langkahnya dia terus berdoa, memohon perlindungan yang maha kuasa. Namun apa daya, ketakutan itu terus menyelimuti. Pundak Aki ditepuk dari belakang dengan sangat keras. Astagfirullah. Siapa itu? Tak ada jawaban. Aki kembali berjalan. Semakin ia berjalan masuk ke dalam hutan, semakin kuat gangguan itu datang. Kini kakinya ditarik hingga ia terjatuh. Aki terbangun. Aki kembali berjalan sambil terus berdoa. Hutan seakan melarang Aki untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Hingga muncul sosok wanita bergaun putih berdiri membelakangi Aki. Aki mundur dan berniat kembali ke jalan. Namun langkahnya terhenti saat ada teriakan dari dalam hutan. Teriakan para gadis itu. Tanpa menghiraukan wanita bergaun putih, Aki berlari. Wanita itu tertawa melengking membuat telinga Aki sakit, dan saat Aki spontan menoleh, dilihatnya seorang gadis berlumuran darah dengan leher yang hampir putus tertawa melihat Aki. Ya, dialah gadis itu. Gadis yang berlari meminta pertolongan di pinggir hutan. Dan mungkin seperti inilah nasib para gadis itu nantinya. Aki kembali berlari hingga akhirnya sampailah ia di sebuah rumah besar. Rumah tua di dalam hutan yang tak pernah Aki bayangkan akan menjadi saksi pembantaian itu. Rumah itu adalah satu-satunya bangunan yang ada di sepanjang hutan ini. Besar, kokoh dan gelap. Di situ Aki lihat tak ada listrik, hanya lampu minyak dan petromax yang menerangi seisi rumah itu. Aki berjalan perlahan dan sampailah ia di pintu belakang rumah itu. Angin berhembus kencang, namun Aki tetap teguh.
Dilihatnya jendela kaca samping rumah, dan di situ ia lihat Mbah Putri dan Sabto beserta para rombongan gadis itu sedang menyantap makan malam. Makan malam itu berlangsung sunyi, tak ada obrolan yang berarti, hingga perlahan satu persatu gadis itu ambruk. Mereka tertidur tepat di atas meja makan. Aki berpikir lama, mungkin teriakan yang ia dengar tadi bukan berasal dari para gadis itu, melainkan teriakan dari gadis-gadis yang sebelumnya telah menjadi korban dari kebengisan Mbah Putri. Aki kembali melihat ke dalam rumah, dan betapa kagetnya saat ia lihat mata Mbah Putri mengarah ke jendela. Mata mereka bertemu. Aki spontan menunduk, hingga ia mendengar Mbah Putri tertawa dengan sangat keras. Aki kembali berdiri. Dia tak mau kalah dengan rasa takutnya. Mbah Putri masih memandang arah jendela. Ia lihat Aki sambil tersenyum simpul seakan mengisyaratkan, "Ini belum seberapa." Sabto mendudukan gadis itu satu persatu kembali ke posisi semula. Sampai beberapa menit kemudian, muncul sesosok makhluk hitam keluar dari arah pintu belakang. Sosok itu yang membuat Aki tak bisa tidur untuk waktu yang sangat lama. Dengan kukunya yang panjang, ia sobek leher satu persatu gadis itu. Dia hisap darahnya tanpa tersisa. Dia gerogoti isi kepalanya hingga wajahnya pun dia hancurkan. Aki yang menyaksikan itu tak bisa menahan mual dan ngeri. Langkahnya kaku, ingin rasanya ia menghilang dari tempat itu, atau setidaknya berlari sekencang-kencangnya. Namun Aki tak mampu. Ia seperti dikutuk untuk merasakan dan menjadi saksi kebiadaban makhluk sebangsanya manusia. Satu persatu gadis itu meregang nyawa, hingga akhirnya gadis terakhir, yaitu Andini, gadis ramah yang Aki kenal. Kini dalam hitungan detik nyawanya pun akan melayang. Makhluk itu terdiam. Dia lihat wajah Andini dengan seksama. Dibelainya pipi Andini dengan kukunya yang panjang, dan sesekali ia lihat wajah Mbah Putri. Entah apa yang mereka bicarakan, namun terlihat Andini mulai tersadar dari tidurnya. Ia melihat sekelilingnya dipenuhi darah dan mayat teman-temannya dalam keadaan yang mengerikan. Andini berteriak sekencang-kencangnya yang membuat Pak Sabto segera menahannya untuk kabur. Mbah berdiri, ia langsung memukul Andini hingga pingsan. Aki tak bisa berbuat apa-apa kala itu. Ia hanya berdiri terpaku sampai akhirnya tangannya ditarik oleh Sabto yang baru keluar dari dalam rumah. "Dah sampai sini saja kamu tahu." Sabto menarik tangan Aki dan menyeretnya pergi dari situ. "Ada apa ini toh? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa ikut-ikutan seperti itu? Hah?" Aki terus mencecar berbagai pertanyaan yang selama ini ia tahan kepada Sabto. "Aku gak punya pilihan lain. Aku terpaksa. Anakku sakit dan butuh biaya banyak. Mbak Putri menawarkan aku posisi di mana aku bisa mendapatkan uang banyak yang cukup untuk hidup keluargaku." Sabto menahan air mata sambil tetap membawa Aki pergi jauh meninggalkan rumah itu. "Lalu makhluk itu, dia iblis piaraan Mbah?" "Bukan, itu suami Mbah." Langkah Aki terhenti. Sabto yang menarik tangan Aki juga ikut berhenti. Mereka dulu orang biasa, sama seperti kita. Namun karena hasutan iblis, mereka bersekutu untuk mendapatkan harta yang sekarang ini mereka miliki. Dengan bayaran yang sangat mahal, yaitu 100 nyawa perawan. Yayasan itu hanya kedok saja. Simbah telah melakukan hal itu sejak lama. Saat itu, tenggang waktu yang diberikan kepada mereka habis, membuat suami Simbah berubah menggantikan iblis itu. Dan jika dalam purnama ke-10 nanti kesepakatan 100 nyawa itu belum terpenuhi juga, maka giliran Simbah yang akan berubah menyerupai suaminya. Cerita Sabto. "Kapan purnama ke-10 itu?" "Malam ini." "Lalu apa yang akan terjadi barusan?" Sepertinya suami Simbah tertarik pada gadis itu. Dia menginginkan gadis itu untuk menemaninya di hutan ini yang tentu saja ditolak keras oleh Simbah. Dia adalah gadis ke-100, lanjut Sabto. Aki terdiam.
Ia tak tahu harus merespon seperti apa setelah mendengar cerita yang mengerikan itu. Suara teriakan terdengar begitu keras berasal dari rumah itu. Bukan suara Andini, melainkan suara Mbah Putri. "Kamu cepat pergi dari sini. Sembunyi sebisamu dan jangan pernah muncul lagi di hadapan Simbah." Sabto melepas pegangannya dan berlari kembali ke rumah besar itu. Aki yang terus mendengar teriakan itu berlari ke hutan. Dia ingin cepat pergi dari tempat yang ia rasakan seperti neraka. Dan cerita Aki Toha berakhir sampai di sini. Yusuf dan Laila masih tak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Lalu bagaimana nasib yayasan ini setelahnya?" tanya Laila kepada neneknya dengan penasaran. "Ya, seperti yang kita tahu ini, gosip dari mulut ke mulut tersebar begitu cepat. Banyak calon TKI yang kabur setelah mengetahui nasib mereka akan seperti apa. Dan banyak pula para orang tua dan kerabat yang menjemput mereka dari penampungan," cerita Nek Ira. "Dan Mbah Putri, bagaimana dengan dia?" tanya Yusuf menimpali. "Tak ada yang tahu nasib dia dan Sabto setelahnya. Setelah kejadian itu, Toha menghilang selama beberapa tahun. Nenek sudah mencari dia kemanapun, sudah lapor polisi, tapi hasilnya nihil. Lalu nenek ingat, nenek punya teman yang mengerti hal-hal seperti itu. Kamu pasti mengenalnya kok." Nek Ira melihat ke arah Yusuf. "Ya, kakekmu, Ki Rusman." Nek Ira menunjuk gelang yang dikenakan oleh Yusuf. "Itu dari kakekmu kan?" Yusuf mengangguk. "Kakekmu berhasil menemukan Toha di desa seberang, di sebuah gubuk dalam keadaan yang hampir seperti orang gila. Namun berkat pertolongan dari Allah melalui kakekmu, Toha berhasil selamat dan hidup sampai saat ini," cerita Nek Ira. "Terus kenapa ini muncul di mimpi Yusuf, Nek?" Laila kembali tak mampu menahan rasa penasarannya. Nek Ira diam dan melihat ke arah Yusuf. "Karena aku yang menjadi saksi saat malam itu dia dijemput." Yusuf tertunduk dan membuat Nek Ira dan Laila saling memandang bergantian. Hening, dan akhirnya Yusuf pun mulai bercerita. "Saya sedikit lupa, Nek, tapi sore itu saya pulang terlambat karena ada tugas OSIS dan saat saya melewati kelas 2 IPA 3, saya lihat Budi dan Aini masih berada di kelas. Saya nggak terlalu merhatiin karena memang di kelas lain pun masih ada yang belum pulang. Saat hampir maghrib, hujan turun lumayan deras. Saya putuskan untuk pulang. Saat saya lari menuju halte bus, saya lihat Aini di sana. Saat ada mobil Kijang berhenti di depan Aini, dia naik sambil tersenyum. Saya pikir itu memang sengaja jemput dia, tapi selang beberapa menit saya lihat mobil itu sudah nggak ada. Padahal seharusnya masih terlihat karena arah ke rumah Aini itu lurus dan lumayan jauh dari belokan." Cerita Yusuf berusaha mengingat kejadian yang dia lihat sebulan yang lalu. "Itu Sabto," ucap Aki Toha sambil keluar dari kamar, membuat semua yang ada di situ melihat ke arahnya. Sudah lama ia mengincar gadis itu. Kakaknya yang selamat dari pembantaian harus digantikan dengan darah yang sama, yaitu adiknya. Tepat di bulan Januari tahun ini, gadis itu genap berusia 17 tahun. Sabto akan mengantarkannya ke Mbah. "Mbah Putri masih hidup?" tanya Nek Ira penasaran. "Tentu saja dia masih hidup. Dia menjadi makhluk menyerupai iblis seperti suaminya. Dan mereka hidup di hutan bersama budak mereka, yaitu Andini. Dan membawa Aini kepada Mbah Putri adalah jalan satu-satunya bagi Sabto untuk terbebas dari semua kutukan itu." Mata Aki Toha memerah, tersirat kebenciannya yang begitu besar kepada keluarga itu. "Lalu apakah Aini bisa selamat, Ki?" tanya Yusuf. "Saat ini mungkin masih. Ritual itu harus dilakukan di malam purnama. Besok lusa," ucap Nek Ira. Semua diam. Aki Toha berpikir lama. "Aku harus menebus dosaku, Mbak. Ini kesempatan aku untuk bisa menghentikan mereka dan menyelamatkan gadis itu." Aki menatap sendu kakaknya itu. Nek Ira diam. Dia sangat paham betapa menderitanya adiknya itu selama 7 tahun ini dihantui oleh iblis di setiap malamnya. "Aku ikut,"
tegas Neira. Saya juga. Yusuf tak mau kalah. Disusul Laila yang meminta ikut. Akhirnya telah diputuskan besok lusa mereka akan pergi ke hutan itu. Isya telah terlewati. Sepertinya Yusuf dan Laila memang harus menginap malam itu. Namun tiba-tiba pintu diketuk. Assalamualaikum. Salam seorang laki-laki dari balik pintu. Waalaikumsalam. Balas semuanya yang berada di dalam rumah menjawab salam itu seakan itu suara yang mereka kenal. Rusman, ucap Neira saat membukakan pintu yang membuat semua orang di situ menoleh ke arahnya. Maaf mengganggu malam-malam, aku mau jemput cucuku, ucap Ki Rusman sambil tersenyum ramah. Yusuf berdiri dan langsung menghampiri Ki Rusman yang seakan sudah tahu apa yang terjadi. Jangan libatkan cucuku. Dia terlihat kuat, namun sebenarnya dia lemah. Kalau kalian butuh bantuan, biar aku yang pergi besok lusa. Neira mengangguk mengerti maksud Ki Rusman. Memang awalnya dia juga tak mau kalau Yusuf dan Laila ikut. Tapi Ki, Yusuf juga mau ikut. Ki Rusman melihat Yusuf dengan tatapan marah hingga Yusuf pun diam tak membantah. Mereka berdua pamit pulang. Sedangkan Laila tetap tinggal di rumah neneknya. Jalannya lurus saja ke depan, jangan tengok kanan kiri, ikuti langkah Aki. Ya Ki. Mereka jalan ke depan melewati gedung itu. Hawa dingin mulai merasuk ke tubuh kurus Yusuf. Dia menggigil dan Ki Rusman yang melihat hal itu langsung melepaskan jaketnya dan dipakaikannya kepada cucunya itu. Kamu kalau ada apa-apa itu bilang sama Aki. Jangan tiba-tiba menghilang dan ikut campur sama hal-hal kayak gitu. Iya Ki, jawab Yusuf dengan singkat. Jalan menuju ke depan dirasakan sangat jauh oleh Yusuf. Dia berjalan di belakang kakeknya. Dilihatnya punggung kakeknya itu. Namun rasa penasaran itu semakin kuat. Dia takut tapi setidaknya ada kakeknya di sana. Dia menoleh ke arah kiri. Tepat di jendela ruangan pertama, tak ada apa-apa. Yusuf lega, dia kembali berjalan. Namun tiba-tiba, sesuatu keras menghantam kepalanya. Yusuf ambruk dan kembali pingsan. Tepat pukul 11 malam, pintu rumah Neira kembali digedor. Semua orang terbangun dan bergegas menuju pintu depan. Saat Neira membukakan pintu, dan betapa terkejutnya ia saat melihat Ki Rusman berdiri dengan nafas terengah-engah. Di mana cucuku? Ucapnya dengan nada tinggi. Semua orang saling berpandangan. Sudah jelas-jelas mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau Yusuf dijemput olehnya. Sialan. Ucap Ki Rusman tak kuasa menahan amarahnya. Toha, ikut aku sekarang. Dan kalian berdua tunggu di rumah sampai kami pulang. Jika malam ini ada yang datang, jangan bukakan pintu. Tetap diam di dalam rumah sampai azan subuh berkumandang. Neira menyanggupi seraya melihat dua orang itu pergi berlalu meninggalkan rumah. Mereka pergi mengendarai motor tua milik Ki Rusman. Apa ini kerjaan Sabto Ki? Tanya Akitoha yang duduk di depan memegang kemudi motor. Hah? Kamu ngomong apa? Aku gak kedengeran. Udah jalan aja, nanti ngobrolnya, teriak Ki Rusman dari belakang. Mereka sudah tahu kemana harus mencari Yusuf. Motor pun melaju semakin kencang menerjang gelapnya malam. 1 jam berlalu, masih belum sampai. 2 jam berlalu, masih setengah jalan. 3 jam berlalu, akhirnya mereka melihat jalan hutan itu. Ki Rusman dan Akitoha turun dari motor dan mereka langsung berlari masuk ke dalam hutan. Apa ini kerjaan Sabto Ki? Tanya Akitoha kembali. Sepertinya kamu masih belum tahu. Sabto, dia sudah mati. Bagaimana mungkin? Akitoha tak percaya. 7 tahun lalu, bersama para gadis itu, ia dibunuh sebagai gantinya. Mereka memperbudak orang baru dan hidup berdampingan dengan gadis itu menggantikan Sabto yang mati. Orang yang menahanmu di gubuk itu Sabto yang baru, cerita Ki Rusman. Jadi selama ini, lalu bagaimana dengan keluarganya? Menurutmu?
Dia hanya punya anak perempuan satu-satunya yang sedang sekarat. Apa kau pikir dia bisa bertahan selama 7 tahun sendirian? Akitoha tertunduk lemas. Ia tahu Sabto bersalah karena ikut terlibat, namun ia merasa iba dengan apa yang sudah menimpa sahabatnya itu. Mereka berjalan menyusuri hutan, sepi dan sunyi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Waktu di mana semua makhluk yang tertidur di siang hari terbangun. Suara itu, gumam Akitoha. Suara tawa seorang wanita semakin keras masuk telinganya, bergantian dengan suara tangisan dan berganti lagi dengan suara tawa, membuat telinganya semakin kesakitan. Jangan hiraukan, ucap Kirusman dengan pelan yang dijawab anggukan oleh Akitoha. Lama mereka masuk dalam hutan. Akhirnya sampai di rumah tua itu. Gelap, tak ada seorang pun di situ. Mereka berdua masuk. Akitoha tak kuasa menahan bau busuk yang langsung tercium dari dalam ruang tamu. Tulang belulang berserakan menambah kengerian tempat ini. Sepertinya tempat ini tak terjamah oleh manusia. Tak pernah ada yang masuk atau menemukan mayat-mayat ini. Mereka membawa gadis itu dan Yusuf ke alam mereka. Seharusnya aku datang lebih cepat. Anak itu lemah. Dari semenjak dia kecil, ibunya saat ini pasti sangat cemas. Kirusman terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Tak ada pilihan lain. Sekarang kita tunggu di sini sampai besok malam. Akhirnya mereka berdua berjaga di luar, menunggu bulan purnama datang, berharap kedua anak itu bisa selamat. Singkat cerita, akhirnya malam yang ditunggu pun telah datang. Mereka bersiap pergi dari rumah itu dan bersembunyi di balik pohon besar. Tepat pukul 11 malam, muncul cahaya keluar dari rumah itu. Mereka tak bisa melihat dengan jelas, namun tiba-tiba sosok wanita bergaun putih melintas di depan mereka. Dia berbalik, wajahnya hancur dan lehernya hampir putus. Dia melirik Akitoha dan dia terbang ke arah rumah besar itu. Ayo, ikutin dia, ajak Kirusman. Akitoha mengikuti dari belakang. Dilihat dari jendela, ada si Sabto dan Aini yang terduduk di kursi. Hanya mereka berdua, tak ada Yusuf ataupun makhluk itu. Mata Aini terpejam, namun Kirusman masih menjelajahi isi ruangan. Tak dilihatnya cucunya itu. Aku tak bisa melihat apapun, Hak. Energi di sini terlalu kuat. Ilmuku masih belum mampu menembusnya. Aku terlalu takabur. Ucap Kirusman terlihat putus asa. Ia sadar datang ke sini dalam keadaan penuh amarah dengan persiapan yang kurang adalah keputusan yang sangat bodoh. Mereka berdua seperti tikus yang sedang menyaksikan pertunjukan di balik panggung, mengendap-endap tanpa sepengetahuan para pelakon. Dilihatnya Sabto sedang berkomat kamit sambil duduk menghadap Aini. Dan dalam sekejap mata, makhluk itu muncul. Tidak satu, tapi dua. Matanya merah menyala. Itu Mbah Putri dan suaminya, bisik Kitoha. Kirusman hanya diam tak bersuara. Ritual yang sama terulang kembali. Akitoha yang sudah tak tahan ingin masuk dalam rumah. Namun tangannya ditarik oleh Kirusman. Ini bukan tandinganku, apalagi kamu. Nyawa gadis itu memang sudah ditakdirkan tak bisa selamat. Namun cucuku masih bisa kembali. Kita tunggu di sini sampai aku bisa melihat keadaan cucuku, ucap Kirusman masih mencengkeram tangan Toha dengan erat. Makhluk itu menghampiri Aini, membelai lembut rambutnya. Darah keluar deras saat kuku yang tajam itu merobek lehernya. Dihisap darah Aini, gadis yang malang itu sampai habis tak tersisa. Wajah cantiknya rusak tak berbentuk, mual dan ngeri bagi siapapun yang menyaksikannya. Aini kini hanya tinggal sebuah nama yang nantinya akan menjadi sebuah cerita. Lama mereka berdiri di balik jendela, hingga akhirnya hal yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Perlahan makhluk itu berubah dan kembali ke wujud aslinya, yaitu suami Mbah Putri.
Ia tertawa dengan keras seakan kemenangan sudah ada di tangannya. Namun tidak dengan yang satunya. Dia masih berwujud seperti iblis itu. Mbah Putri tak berubah. Suaminya tersenyum melihat ke arah iblis itu. Dengan cepat kilat iblis itu mengangkat tubuh sang suami dan membantingkannya ke atas dan ke bawah berulang kali. Hingga tubuhnya hancur tak berbentuk. Dan dia pun mati. Untuk yang kesekian kalinya Sabto yang menyaksikan itu tak luput dari serangannya. Wajahnya hancur dibenturkan ke meja kayu di depannya. Dan dia pun mati. Dan tubuhnya seketika berubah menjadi Ibu Nuri. Iblis itu tertawa terbahak-bahak seolah dialah pemenang yang sebenarnya. Dan perlahan iblis itu mulai berubah wujud menjadi seorang wanita berambut panjang terurai. Dia bukan Mbak Putri. Dia... Akitoha tak mampu menyebut nama gadis itu. Andini, ucap Ki Rusman. Akitoha ambruk. Entah kekuatan apa yang membuat ia tak sadarkan diri dan jatuh begitu tak berdaya. Ya, Andini masih hidup. Dia bersemayam di tubuh iblis itu. Dan di mana Mbah Putri? Ternyata Mbah Putri mati dibunuh suaminya sendiri. 7 tahun lalu tepat ketika suara jeritan itu terdengar oleh Sabto dan Toha. Andini bukanlah gadis yang sama. Hidup dengan iblis membuatnya berubah menyerupai wujud mereka. Bahkan adik yang sangat ia sayang itu tak pernah lagi ada di benaknya. Nyawa adiknya ia rela korbankan untuk bisa menghirup udara kebebasan. Namun ia tak pernah menyadari, iblis tetaplah iblis, apapun bentuknya. Kalau kau ingin cucumu kembali, jangan pernah ganggu aku dan jangan pernah muncul di hadapanku, ucap Andini sambil melihat ke arah Ki Rusman dan bernegosiasi melalui tatapannya. Ki Rusman mengangguk setuju. Dia tahu kekuatannya tak cukup untuk melawan iblis itu. Temukan dia di antara batu di bawah pohon pinus. Dan kemudian Andini pun menghilang. Tak butuh waktu lama Ki Rusman bergegas meninggalkan tempat itu. Ia seret Akitoha yang masih belum sadarkan diri. Dilaluinya hutan yang gelap itu dengan harapan cucunya bisa kembali pulang. Lama ia berjalan, di setiap sela batu ia cari Yusuf. Dan tak kunjung ditemukan. Dia cari lagi dan lagi. Sampai dia tiba di tepi jalan hutan tepat di mana ia memarkirkan motornya. Mentari mulai terbit dari ufuk timur. Akitoha mulai tersadar. Ia lihat Ki Rusman yang mulai kelelahan. Akitoha memanggilnya, namun ada suara yang keluar dari mulutnya. Berkali-kali ia berusaha tetap tak bisa. Ki Rusman tertunduk lesu. Sudah, jangan paksakan. Masih syukur suaramu yang hilang, bukan nyawamu, ucapnya sambil terus memejamkan mata. Akitoha tak bersuara lagi. Dia menangis dalam diam. Beberapa menit berlalu, ia kemudian membangunkan Ki Rusman dan menunjuk ke arah bebatuan di belakang pohon pinus. Di sana terbaring Yusuf dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Setengah telanjang dengan luka lebam di seluruh tubuhnya. Ki Rusman tak kuasa menahan tangis. Dipeluknya cucu kesayangannya itu dengan erat. Motor yang mereka parkir di pinggir hutan langsung dinyalakan. Kini Ki Rusman yang membawa motor itu. Yusuf yang masih tak sadarkan diri didudukkan di tengah antara ia dan Akitoha. Motor pun melaju dengan kecepatan tinggi. Yusuf setengah membuka mata. Ia lihat para gadis itu berdiri berjajar menyaksikan kepergian mereka. Perlahan ia pejamkan matanya lagi hingga gelap dan sepi. Setibanya di rumah Neira, di sana sudah ada orang tua Yusuf serta Laila yang menunggu kedatangan mereka bertiga. Ibu Yusuf menjerit sejadi-jadinya tatkala ia lihat anak semata wayangnya tak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya. Pak Imam, ayah Yusuf bertanya kepada ayah mertuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ki Rusman memilih diam dan meminta Yusuf segera dibawa ke dalam rumah. Di sana Neira melihat adiknya itu dengan tatapan kosong, seolah adiknya tak berada di sini. Akitoha masuk dalam dan menguncinya rapat-rapat. Perlahan Yusuf mulai tersadar dari tidur panjangnya.
Dia lihat ibu dan ayahnya di sana. Yusuf menangis. Dia menangis jadi-jadinya. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya selain tangisan itu. Seolah ia telah kembali dari tempat yang ia rasakan seperti neraka. Mei tahun 2019. Om, ada korek? Tanyaan SMA itu tanpa basa-basi kepada seorang laki-laki yang duduk di halte bus. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kembali memainkan ponselnya, membuka menu yang sama berulang kali sampai ia lihat ada notifikasi masuk. Cup, ini aku Budi. Masih ingat gak? Dia lihat profilnya. Benar, itu adalah Budi, teman SMA-nya dulu yang sempat pindah lagi saat mereka menginjak kelas 3. Aku boleh minta nomor WA-mu? Ada yang harus aku sampaikan. Budi menyisipkan emotikon yang sangat banyak, seakan ingin menunjukkan rasa bahagianya. Yusuf memberikan nomor WA-nya dan selang beberapa menit kemudian Budi menelpon. Assalamualaikum Cup, gimana kabarmu? Suara Budi terdengar begitu bersemangat. Waalaikumsalam, aku baik Bud, kamu gimana? Balas Yusuf. Alhamdulillah, aku juga baik Cup. Aku ada kabar nih. Bulan depan tanggal 10 aku akan menikah. Kamu datang ya? Walah, selamat ya Bud. Siapa gadis yang katarak itu? Tanya Yusuf sambil meledek. Haha, sialan kamu. Kalau kamu aku kasih tahu, pasti nggak akan percaya. Aku baru bertemu dengannya lagi tahun lalu. Siapa memangnya? Yusuf semakin penasaran. Nanti aku kirim undangannya lewat WA ya. Haha, sudah dulu ya Cup. Calonku sebentar lagi datang ke rumah. Ini aku lagi di jalan bawa mobil. Nanti aku telepon lagi ya. Tutup Budi mengakhiri teleponnya. Selang beberapa menit pesan WA dari Budi masuk dan perlahan Yusuf buka. Dia lihat nama di undangan itu. Aini dan Budi. Yusuf diam. Ia lihat foto wanita itu dari undangan yang dikirimkan Budi. Dilihat lagi sorot matanya. Itu bukan Aini. Yusuf diam. Dan dia tak bergeming, seolah ia sudah bisa menebaknya. Tak lama mobil sedan berhenti di depannya. Ayo naik, ajak wanita di dalam mobil itu. Yusuf duduk di kursi penumpang. Ia lihat perempuan cantik itu seperti ada yang ingin ia sampaikan. Namun sebelum Yusuf membuka suara, ia berkata, WA grup alumni SMA sedang ramai. Apa Budi gak pernah dengar kabar? Dia gak punya teman selain kamu dan gadis itu. Iya, si Budi memang gak tahu, padahal dia kan mau menikahnya dengan Andini kan? Kata Yusuf sambil melihat perempuan yang tak lain adalah istrinya. Iya, yaitu Laila. Yusuf sudah menikah dengan Laila. Ia tersenyum. Mobil sedan itu berlalu meninggalkan halte bus di depan SMA tempat Yusuf bersekolah dulu. Meninggalkan bayangan seorang gadis cantik yang tersenyum memandang kawan lamanya dari kejauhan. Kita doakan yang baik-baik saja ya. Semoga mereka bisa bahagia. Amin. Dan selesai. Itulah akhir dari cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.